Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak, sehat. Ya, Bapak. mudah-mudahan semua sehat ya. Ya. Semangat belajar ya anak-anak ya. Semangat. Oke. Bapak. Belum makan Pak. Hadir hari ini anak-anak? Kurang jelas Bapak, mungkin bisa diulang. Yang keras sedikit Bapak. Ada yang tidak hadir anak-anak hari ini? Ada yang tidak hadir? Semua hadir Pak. Semua hadir Oke, Bapak. luar biasa, semangat sekali belajarnya ya. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak mau mengasih ice break-nya anak-anak? Ya, begini anak-anak. Bapak akan memberikan, mungkin anak-anak bisa dihidupkan nanti ya. Nah, gini ya. Ada tepuk, namanya tepuk semangat anak. Ya, tepuk semangat. Bapak contohkan dulu ya. Ini ya. Tepuk semangat. 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 Begitu anak-anak. Bisa kira-kira? Siap Bapak. Ya, gampang. Ya, kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak yang pintar. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, ya, tetap kita seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran yang kita akan lakukan untuk sekian menit ini ke depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Oke. Ketua kelas, mana ketua kelas ini? Oh ya. Merdano, silakan pimpin doanya Merdano. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya. Untuk yang beragama Hindu, saya pimpin berdoa dengan kepercayaan beragama Hindu. Ngaturang pengajali umat dimulai. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namasidam, Om Sidirastu Astu Swaha. Ya, terima kasih Mardana ya, luar Sama-sama, biasa. Bapak. Anak-anak sudah hadir semua di kelas ini. Ya, mungkin anak-anak sudah memiliki tujuan. Ya, kenapa anak-anak itu harus berada di sini, di bangku ini? Ya, pasti tujuan anak-anak itu karena saya ingin mencari cita-cita, ya, ingin mengembangkan cita-cita saya, makanya saya ingin belajar di sini, mengikuti semua pembelajaran yang ada di sekolah ini. Ya, saya ingin mengembangkan cita-cita saya, ya, agar menjadi orang sukses nanti. Ya, karena ada orang mengatakan seperti ini, ya, jalan menuju kebebasan, ya, dimanapun bumi dimulai di dalam kelas itu misalnya, pasti anak-anak akan bisa dengan baik untuk mewujudkan cita-cita. Ya, karena sukses adalah jumlah dari upaya yang kecil anak-anak, ya, yang diulangi hari ke hari. Itu anak-anak ya, sukses itu adalah jumlah dari upaya yang kecil yang diulangi dari hari ke hari. Itu anak-anak ya. Oke. Pada pertemuan hari ini anak-anak, ya, pada pertemuan hari ini sudah dibaca bukunya kemarin sebelum belajar? Sudah dibaca? Merdana sudah dibaca bukunya kemarin? Sudah Bapak, sudah. Oke, bagus ya, karena tugas seorang pelajar itu adalah belajar. Belajar. Ya. Perhatikan slide ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, itu anak ya. Yang pertama, siswa mampu menelaah struktur teks anekdot. Ya, yang kedua, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, mampu merancang teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang baik secara tulis maupun lisan. Yang keempat, menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya.
Lanjut ya. Nah, anak-anak pernah menonton stand up komedian anak? Ini Rima. Pernah, Pak. Ya, oke. Sekarang kita akan nonton sama-sama ya. Mungkin di rumah nonton sendiri, sekarang kita nonton sama-sama. Ya, apa itu sebenarnya stand up comedy? Oke. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Bispen timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia, semua ilmu, kebanyakan ilmu, kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia, hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Oh, Bapak dipanggil KPK? Aduh. Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Ya, begitu tadi ya, anak-anak. Ya, itu ada cuplikan apa itu namanya ringkasan video tentang stand up comedy. Ya, setelah anak-anak cermati tadi, kira-kira bagaimana perasaannya? Perasaannya setelah menonton video tadi. Coba, Ayu Bintang. Ya, perasaannya menurut Tiang itu sangat menarik itu Bapak. Gini Luar biasa menarik ya. Ya. Oke. Oh, ada lucu juga. Ada lucu, ada lagi Bintang? Senang, Pak. Senang. Ya? Senang. Rima 2 hari bisa berikan masukan setelah menonton video tadi? Lucu, Bapak. Wajahnya Lucu juga ya? lucu, Oke. gemoy sekali itu. Iya. Kalau Martana bagaimana? Sama Bapak, lucu, senang, menggemaskan, buat ketawa Bapak. Iya. Itu ada kritikan kalau tidak salah ya Bapak. Ada kritikan ya, kritikan kepada koruptor kayaknya seperti itu ya. Ya, bagus sekali. Berarti Ayu Bintang tadi apa itu namanya mengamati video tadi itu dengan seksama, ya, karena di stand up comedy itu ada sebuah kritikan. Oke. Si kira-kira siapa ya nama komika dari apa itu namanya stand up comedy tadi? Siapa ya? Sule, Pak. Sule. 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 Bukan Sule itu. Raditya Dika. Saya Pak, saya jawab Pak. Ya, Purnami. Masa bukan Sule itu? Siapa? Cak Akbar, Pak. Oke, Cak Akbar, luar biasa. Oh iya ya, Berarti Cak ini Akbar. Purnami sering menonton stand up comedy ya. Oke, Tangan luar teman-teman. biasa. Coba siapa ya ini? Siwi, Bu. Siapa Siwi ya? Aduh, di mana ini Siwinya ini? Bagaimana kabarnya ini Siwi? Ya. Rima. Terus Pita. Rima. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. kira-kira apa sih tema dari apa itu namanya stand up comedy tadi? Temanya tentang hukum di Indonesia, Pak. Hukum di Indonesia, oke, luar biasa. Politik, Ya, Bapak, yang paling cerdas politik. ini di kelas ya. Koruptor ya Bapak, koruptor. Korupsi, Pak. Korupsi. Oh, ada korupsi, ya, ada koruptor. Oke, luar biasa anak-anak. Pencuri Jadi, uang rakyat Bapak. Semuanya jawabnya itu benar, tidak ada yang salah. Ikut berdasi, Ya. Bapak. Nah, itu sebagai apa itu namanya? Sebagai kegiatan menyimak kita pada hari ini, ya. Fokusnya
Ya, fokusnya pada pertemuan hari ini karena ada permasalahan. Ada permasalahan yang akan kita bahas. Ya, ada permasalahan yang akan kita bahas yang Bapak tuntut anak-anak untuk menyelesaikan. Ya, sekarang anak-anak bentuk kelompoknya. Ya, hitung 1 sampai 5 ya, ada hitungan 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 ya. Hitungan 1 nanti kumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 dan 5 dengan 5. Oke, silahkan untuk kelompok dulu. Bapak sambil mengambil LKPD untuk nanti dikerjakan gitu ya. Bapak. Iya ya. Bu Rima nggak mau sekelompok sama saya, Bapak. Loh, kenapa itu? Karena namanya Ya udah sama, takut salah Pak. paham. Oh, Ya, sudah sama Rima Rima. ya. Enggak masalah itu nama, Ya, enggak ketukar, masalah Pak. Rima. Nggak mau saya. Ya, yang penting nanti pas presentasi kan semua dapat nanti terakhir presentasi. Ya, Bapak kan sudah hafal juga nama-nama Rima Ruspitayanti, Rima Dwiari, itu tidak masalah ya. Yang penting semangat belajarnya. Oke? Oke, ya. Nah, setelah anak-anak Pak bagikan LKPD tadi, nah di sana ada apa itu namanya permasalahan yang harus anak-anak selesaikan. Ya, coba lihat LKPD-nya di sana. Ada apa di sana? KUHP dalam anekdot. Nah, adapun permasalahan yang harus anak pecahkan di sana, yang pertama, ya di LKPD itu sudah bisa dilihat kan? Itu sudah ada di sana. Tuliskanlah, ya, tuliskanlah hasil teks, struktur teks anekdot ya yang sudah dibaca, yang sudah dicermati dengan melengkapi tabel pada LKPD. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang pertama, yang kedua, setelah anak-anak nanti menelaah struktur dari teks anekdot, ya, kemudian anak-anak lagi menganalisis, ya, menganalisis kebahasaan pada teks anekdot tersebut. Oke, ya nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan itu kita presentasikan nanti, ya, akan Bapak kasih apa itu namanya siapa yang presentasi yang terbaik, Bapak akan beri sesuatu yang menarik buat anak-anak. Ya, oke, sekarang kerjakan dulu selama kurang lebih ya 30 menit ya, kerjakan apa itu namanya permasalahan yang Bapak berikan tadi. Oke. Ya, Bapak. Bapak mau bertanya. Ya, Rima, terus Pitayanti kenapa? Boleh nyari materinya di buku-buku lain, Pak, ya, di internet ya, gitu. Luar biasa. Ya, selain anak-anak apa itu namanya membuka materi di buku pelajaran, anak-anak bisa juga mengakses apa materi-materi yang ada di internet, bisa di browsing. Ya, itu luar biasa pertanyaannya, Rima. Ada lagi yang ingin bertanya tentang melengkapi LKPD? Oke, kalau tidak, Pak. Ya, Pak. Ya, ayo Bintang. Ya, sudah jelas, Bapak. Oke, kalau begitu silahkan bekerja. Oke, sudah ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang kita akan apa itu namanya berdiskusi antar kelompok dulu ya, antar kelompok apa yang anak temukan tadi di apa itu namanya di teks anekdot KUHP tadi. Oke, kelompok mana kira-kira yang mau dulu memberikan masukan sebelum kita presentasikan nanti? Ada yang mau memberi apa itu namanya? Memberikan masukan dulu?
Atau bagaimana nih? Kok semua kelihatan mengantuk ini ya? Mengantuk ya? Coba yang nomor 1 Bapak bisa ya? Sebentar. Ini kelasnya kenapa ini yang kelompok berapa? Kelompok 5 ini. Ya. Kelompok yang lain ini semua semangat, kelompok 5 kenapa ini? Waduh. Lapar, Bapak. Nggak ada yang mau bekerja, Pak. Nggak ada yang mau bekerja. Nanti apa itu namanya? Kerjakan dengan baik, ya. Selesaikan permasalahannya, nanti kita akan presentasi. Ya, tapi begini saja ya. Untuk menemukan semangat presentasi, Bapak punya apa itu namanya ice breaking, ya. Yang kedua, ya, karena tadi yang pertama itu ada kelanjutannya, ya, ada tepuk semangat dan ada tepuk semangat baru begitu, ya. Nah, kalau tadi masih ingat kan? Kita coba lagi ya. Masih ingat kan sebelum presentasi kita apa itu namanya? Kita lebih semangat dan presentasinya kita melakukan permainan dulu, oke? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada tambahannya. Ya, semangat baru. Hahaha. Baru. Hahaha. Hihihihi. Hihihi. Asik-asik. Jos. Nah, itu tambahannya. Ya. Semangat baru. Hahaha. Hihihihi. Asik-asik. Jos. Ya, oke. Nanti kita praktekkan lagi ya di pertemuan nanti berikutnya. Oke. Kita sekarang presentasi. Ya, kita sekarang presentasi. Ya, Bapak yakin anak-anak itu pasti sudah menemukan. Ya, apalagi tadi anak-anak sudah bisa mengakses apa itu namanya materi yang ada di internet. Kemudian anak-anak sudah membaca tadi materi yang ada di buku. Bapak yakin anak-anak itu sudah pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, kita mulai dari Ayu Bintang ya, yang nomor 1. Ayu Bintang. Ya, Bapak. Baik. Satu aja dulu ya, satu saja. Ya, Bapak. Ini mewakili dari kelompok 1, saya akan menyampaikan terkait tentang struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu abstrak. Ya. Di dalam teksnya yang kami amati bersama kelompok kami yaitu seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Itu saja Bapak dari kelompok. Luar biasa dari Ayu Bintang. Wah, Bapak berikan poin 2 ini karena memang tepat untuk menjawab. Ya. Kemudian kelompok yang lain, coba Purnami, coba. Ya, Pak. Yang kedua. Yang orientasi, Pak ya. Oke. Saya kerja sendiri, Pak. Kelompoknya nggak mau kerja. Nah, tidak boleh begitu. Harusnya kamu ini ya, kamu harus bisa mendekatkan apa itu namanya diri kamu ke teman-teman biar bisa berdiskusi. Apa kamu tadi yang gini, ya, yang tidak mengasih jawaban ke temannya? Tidak boleh begitu ya. Kamu Ya, harus Pak. bersama dalam sebuah kelompok, ya. Coba Purnami. Ya. Orientasinya itu ada pada saat sesi tanya jawab. Tiba-tiba Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP, Pak? Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkan pertanyaan itu kepada Ahmad, Pak. Oh, begitu ya. Itu orientasi ya, luar biasa. Dapat poin 2 kamu ya, Purnami ya. Luar biasa. Sekarang coba yang ketiga dari kelompok berapa ini? Pak. Wina ya? Oke, Wina. Saya menjawab pertanyaan struktur tentang krisis, Pak ya. Oke. Krisis dalam struktur teks anekdot tersebut, krisisnya adalah dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang, habis perkara Pak, gitu. Iya, ngancam dia Pak, ngancam. Iya, luar biasa itu karena di sana adalah tempat apa itu namanya unsur lucunya itu ada di krisis. Oke, yang selanjutnya yang keempat.
Siapa ini yang mau? Terima ya, terima ya. Yang Ya Pak, keempat. saya Oke. saya mewakili kelompok saya Pak. Jadi untuk struktur yang keempat itu ada reaksi ada ketika mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-geleng kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawab dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, Pak. Kemudian semua mahasiswa di kelas itu tercengang, mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Jadi itu adalah reaksi dari pernyataan Ahmad, Pak. Iya, luar biasa. Dapat 2 poin kamu, Rima. Ya, oke, luar biasa. Ya. Saya tadi belum dapat poin, Pak. Wina ya. Oke, Ya. Wina. Yang lupa tadi Bapak langsung isi ya, isi poin 2 ini karena betul tadi menjawab. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir. Struktur yang terakhir. Siapa lagi yang mau mendapatkan poin ini? Ayo. Saya, Pak. Oke, Mertana. Saya, Pak. Yang Mertana dulu ya, yang Mertana yang duluan ya. Ya, Ini di Pak. koda, Pak ya. Ya. Bagian koda. Baik. Gelak tawa mereda. Kelas kembali berangsur normal, Bapak. Luar biasa ya. Betul sekali. Karena di bagian koda itu adalah bagian penutup dari teks anekdot. Ya. Jadi disimpulkan dalam krisis tadi apa itu namanya merupakan dari apa itu namanya pusat dari kelucuan itu. Ya, ditanya KUHP itu apa? Ya, sebenarnya kitab undang-undang ya hukum apa harusnya anak-anak? Hukum pidana. Hukum pidana diplesetkan ini menjadi kasih uang habis perkara. Begitu luar biasa. Ya itu kan terjadi di masyarakat, anak. Nah, ya sering itu terjadi di masyarakat karena kritikan sosial itu pasti bisa apa itu namanya dibuat untuk mengkritik yang ya apa itu namanya misalnya di pemerintahan, gitu ya. Bahkan bisa di sekolah juga. Mungkin ada aturan sekolah yang perlu dikritik dengan menggunakan teks anekdot, gitu ya, luar biasa. Oke, kita lanjut ya, yang presentasi yang kedua. Yang kedua, kita langsung saja ya. Yang kedua, siapa? Siapa? Kaidah kebahasaan nggak, Pak? Ya, yang apa itu namanya? Menggunakan kata kerja kebahasaannya. Ya, coba Wina. Ya, saya Pak ya menggunakan kata kerja aksi. 1 ya, luar biasa. Ada lagi? Saya 5, Bapak. 2 hari. Saya Bapak. Saya. Ya. Saya Bapak. Yang mana Bapak? Yang Bapak. Yang 5 2 hari. 5 2 hari. Yang kedua disajikan dalam bahasa yang lucu, dibuktikan dengan kalimat dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara, Pak. Iya, luar biasa. Poin baru kamu dapat poin ini, Rima. Oh ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Saya Bapak. Oke, Bintang. Yang nomor 3 yaitu berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel, yaitu bisa dibuktikan dengan mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Yaitu Bapak. Oke, kamu sudah 4 dapat poin. Ya, pertahankan itu, Bintang ya. Saya tadi nggak dapat poin, Bapak. Siapa ini yang belum dapat poin? Saya tadi sudah jawab. Sekarang coba ya. Sekarang Bapak kan buat langsung poinnya 4 nanti. Ya. Yang selanjutnya di menelaah kaidah kebahasaan terdapat sindiran, Bapak. Oke, betul. Poin keberapa itu? Yang keberapa? 2 poin, 1, 2, poin keempat. Oke, ya. Terdapat sindiran, contohnya, contoh kalimatnya, dasar Ahmad. Pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, Bapak. Ya, luar biasa, Matana. Baik, anak-anak. Wah, Bapak sangat mengapresiasi. Anak-anak sudah antusias sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, luar biasa. Dan Bapak harapkan kegiatan pembelajaran ini
terus apa itu namanya dilaksanakan walaupun dengan guru yang lain. Ya, pokoknya pembelajaran hari ini Bapak apa itu namanya apresiasi bahwa anak-anak memang luar biasa hari ini. Oke, karena sudah waktu, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Bapak. Ya, Rima Dwi Ari. Ya, strukturnya teks anekdot terdiri atas yang pertama. Nah ya Bapak ya, saya lihat catatan saya dulu. Iya, silakan Rima. Ya, tadi kan saya merangkum Bapak, jadi tulisannya ya agak wow Bapak. Ini ada strukturnya meliputi yang pertama ada abstrak, itu biasanya ada di awal ya Bapak ya. Terus orientasi itu biasanya pembukaan. Yang ketiga krisis itu masalah muncul. Iya, di sana ya tempat lucuannya. Reaksi ya, reaksi itu seperti reaksi dari krisis Bapak. Iya, karena berhubung berkaitan dengan krisis ya. Terus koda itu akhir Bapak. Ya, di penutup ya di koda. Ya. Oke, luar biasa. Dari struktur. Baik anak-anak, ya luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ya kita seperti yang kemarin-kemarin pembelajaran, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Bapak harapkan Mertana pimpin lagi berdoanya. Ya, silakan Mertana. Baik, Bapak. Karena kegiatan pembelajaran sudah berakhir, mari kita tutup dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Hindu, saya pimpin menggunakan doa beragama Hindu mengaturang parama santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Mertana ya. Sama-sama Pak.